Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Atas nama Ayifa, ini yang sudah mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Ujai ya, Ustadz Abdul Rahman Jailani. Atas nama Ayifa mengajukan pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghindari pengaruh media sosial yang sering memicu rasa tidak puas terhadap pasangan atau kehidupan rumah tangga? Ini bagian dari konflik yang sering terjadi. Termasuk juga tadi akan mentegaskan pertanyaan lewat Ali tadi yang disampaikan, bagaimana mempersiapkan pernikahan ini sebagai anak muda yang sudah siap-siap untuk menikah. Ustadz Abdurrahman Jailani. Nah, jazakumullah khairal jaza. Pertanyaan yang pertama dari media sosial ya, yang juga berkaitan tentunya dengan media sosial sebagai sebuah pengaruh untuk rumah tangga, memang amat sangat harus diperhatikan untuk kita sebagai orang yang menjalankan bahtera rumah tangga. Karena memang gak sedikit orang yang kemudian berakhir cerai gara-gara yang namanya urusan media sosial. Maka oleh karena itu pertama yang secara singkat akan saya sampaikan jawabannya, sadarin dulu pengaruh positif dan negatifnya daripada yang namanya media sosial. Media sosial itu bukan gak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Tapi juga bukan berarti gak ada mudorotnya, bahkan bisa lebih banyak mudorotnya. Karena yang namanya media sosial tuh harus kita bisa menyesuaikan diri. Ya, maka ketika kita memakai media sosial, positifnya harus kita sadarin. Contohnya apa? Ibu-ibu dengerin ceramah umpamanya dipakai untuk kemudian mendengarkan ilmu dan juga nasihat. Begitupun dengan bapak-bapak, itu nilai positif yang nggak bisa kita dapatkan di zaman jebot, betul nggak Bang? Iya kan? Kalau zaman jebot kita mesti bener-bener ngaji gitu kan. Walaupun artinya ngaji yang model tempo dulu juga jangan ditinggalin. Cuman kalau misalkan memang bener-bener enggak bisa, ibu-ibu sambil masak bisa sambil ngedengerin yang namanya YouTube. Betul apa enggak kira-kira? Para guru-guru kita itu positif. Lalu kemudian juga negatifnya biar kita bisa pahamin bagaimana, sebab bisa jadi itu akan memicu daripada kecemburuan, memicu daripada yang namanya kecanduan dan seterusnya dan seterusnya. Udah tahu yang namanya main TikTok, yang namanya main TikTok scroll, giliran yang namanya ngaji lu skip, giliran ada yang namanya bahenol lu pelototin, kan repot urusannya. Assalamualaikum, bener nggak urusannya? Bini ngeliatin ya kan dari belakang, emang dasar kurang ajar laki gue, berantem pula. Iya. Terus kemudian bangun kepercayaan. Kalau kita yang namanya main handphone, main yang namanya media sosial, kalau kita ngerasa jujur enggak usah yang namanya takut bini periksa. Tapi di satu sisi bini juga kayak tadi Ustadz bilang, jangan suka periksa-periksa handphone lah laki. Ya laki kalau kagak ada salah dalam bersosial media nggak usah takut gitu ya. Jadi saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir dalam persoalan ini adalah tahu batas waktunya. Kapan waktunya? Bini umpamanya kalau lagi sama depan lakinya, laki ngomong kagak dia didengerin bener-bener, akhirnya dilempar sama gelas sama lakinya dah. Kemarin gue diamin loh, kalau gue sabar ngomong lo handphone aja loh, akhirnya begitu. Betul apa enggak kira-kira? Nah yang terakhir berkaitan dengan pertanyaan daripada Ali gitu kan, apa yang harus kita siapkan? Tentu sebagai anak muda gitu ya, bahkan bagi semuanya pun yang sudah menikah, ilmu dulu. Bagaimana sih yang namanya ilmu menikah tuh? Bagaimana sih rukun yang namanya nikah tuh? Bagaimana sih yang namanya hak kita sebagai seorang suami dari istri kita? Bagaimana sih hak istri kita terhadap kita gitu loh. Ini yang harus kemudian kita pahamin. Lalu bagaimana sih yang namanya para orang-orang soleh dalam menjalani rumah tangga? Bagaimana sih ajaran dan tuntunan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW? Bagaimana para sahabat lain dan sebagainya? Kumpulin tuh ilmu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan ilmu tersebut menjadi modal buat kita dalam menjalani bahtera rumah tangga. Syukur-syukur bisa belajar yang namanya ilmu psikologis gitu umpamanya kan, sehingga bisa mengenal karakter pasangan dan seterusnya dan seterusnya. Dan sisanya seperti apa yang tadi Ustazah Syifa sampaikan gitu kan, salah satunya bagaimana sih
kita bisa memahami daripada pasangan kita dengan baik dan benar, karena ini nantinya merupakan penyatuan antara orang yang berbeda dalam satu bahtera rumah tangga atau satu atap. Itu harus dipersiapkan, dan tentunya selain daripada itu kumpulin duitnya. Baik. Biar ada banyak. Ilmu punya duit kagak gegablek, abis kita kagak bakalan diterima sama calon mertua. Iya, insya Allah. Itu meskipun yang perlu disampaikan juga, jangan takut menikah gara-gara kurang materi. Betul. Begitu ya Guru yang ya. penting poinnya itu sebagai tambahan yang luar biasa. Poinnya adalah kita mau tanggung jawab. Itu yang sebab terpenting. yang namanya rezeki bakalan mengikuti selama kita beribadah kepada Allah dan kita berikhtiar. Amin, Masya Allah. Terima kasih Guru atas Sama-sama. jawabannya, dan berikutnya nanti akan dijawab, masih di segmen Ulama Menjawab, Ustazah Syifa nanti akan menjawabnya, dan nanti saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.